Di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja. KPM PKH. Sehat, tinggi, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat Bapak. Alhamdulillah, keluarga di rumah sehat semua. Ya alhamdulillah Pak. Waktu bulan-bulan yang sudah kita lalui di modul 2 kemarin, masih ingat apa yang kita pelajari? Oh masih Bapak. Ibu Mas Pak? Mengelola uang keluarga. Luar biasa ibu. Cerdas meminjam dan menabung. Cerdas meminjam dan menabung ibu. Cerdas memanfaatkan layanan bank. Apa ibu? Memulai usaha. Oke. Baik ibu, hari ini kita masuk ke dalam modul ketiga, ya. Modul tentang kesehatan dan gizi. Nah, di dalam modul kesehatan dan gizi ini kita akan ada 3 sesi yang akan kita pelajari, dan artinya untuk 3 bulan ke depan kita akan sama-sama belajar dan melatih diri tentang kesehatan dan gizi. Nah, khusus hari ini kita baru masuk modul 1, sesi 1, yaitu pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil. Ibu-ibu sekalian, kira-kira nih, apa harapan ibu-ibu untuk anak-anak ibu di masa depan? Dapat membanggakan kedua orang tua Bapak. Ingin sukses Bapak. Sukses, anaknya yang sukses. Iya. Ibu Kalau sukses. anak sudah sukses itu masyarakat tuh juga senang. Jadi ibu-ibu pingin anaknya sehat? Sangat Bapak. Sama. Pingin anaknya berbakti, Pengen. pintar, Ingin. sukses di sekolah, Betul sekali sukses Bapak. di masa depannya. Alhamdulillah. Anak sehat, tinggi, dan cerdas itu harus dimulai sejak dalam kandungan. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki hamilan yang sehat, kita akan sama-sama menonton film yang satu ini. Baik Bapak. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Apa tanggapan ibu-ibu semua setelah menonton video tadi itu? Keluarga tersebut mencari tahu supaya anaknya tumbuh sehat dan bergizi. Oke. Tanggapan lain ibu-ibu semuanya? Ya itu caranya bagaimana bisa agar yang dikandung ke anaknya bisa tumbuh dengan sehat, kehamilannya normal dan kesehatannya. Ibu, dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil, jika tidak diatasi dengan baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Ya, gampangan sakit lah pokoknya, berpotensi stunting. Ya, tahu stunting Bu, Ibu? Ya, stunting itu anak yang tumbuh tidak sesuai tingginya, tidak sesuai dengan usianya. Misalkan dia udah usia 4 tahun, ya ternyata dia masih pendek. Itu stunting. Ya, intinya di dalam film tersebut adalah menekankan tentang pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, artinya ya kelahiran dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Itu 1000 hari pertama. Dan bahkan bagi beberapa kelompok dari ibu semua yang ada di sini, nanti
Yang di sini kelompok sehat, yang di sini kelompok tinggi, yang di sebelah sana ujung kelompok cerdas. Ya, oke. Kelompok sehat ngobrol tentang apa yang harus dimakan ibu hamil, apa saja yang harus ada dalam piringnya ibu hamil dalam sekali makan. Ya. Kelompok tinggi mana kelompok tinggi? Kelompok tinggi ini ngobrolin tentang kemana ibu hamil harus periksa selama masa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan. Kelompok cerdas ngobrolin tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan setelah melahirkan. Oke, kelompok tinggi. Coba kelompok tinggi. Ya, sudah didiskusikan ya? Sudah. Ibu hamil sebaiknya datang ke dokter kandungan atau bidan sekitar rumah dan sebaiknya diperiksa setiap sebulan sekali. Dan apa yang didapat dari pemeriksaan yaitu dapat melihat kondisi anak yang di dalam perut serta mendapatkan vitamin yang telah diberikan oleh dokter kandungan. Biasa, ibu sudah pernah kehamilan akan lebih baik jika ibu hamil memeriksa setiap bulan ke bidan, puskesmas, poliandes, puskesdes atau posyandu. Ya, kalau misalkan nggak bisa setiap bulan, ibu hamil harus periksa minimal 4 kali ke bidan atau ke poliandes terdekat. Pemeriksaan ke-1 itu pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Ya, intinya semakin dini, semakin awal kita melakukan pemeriksaan awal kehamilan, ya semakin baik. Kemudian pemeriksaan kedua kali pada usia kandungan 4-6 bulan pada kedua pemeriksaan. Pemeriksaan ketiga itu dan keempat itu pada usia 7-9 bulan. Ibu hamil perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan. Apalagi jika ibu hamil memiliki risiko kehamilan 4T. Setelah melahirkan, kira-kira harus periksa nggak sih kita? Tetap harus ya. Berapa kali sih kira-kira? Maksimalnya itu 3 kali Kak. Maksimalnya itu 3 kali. Jadi gini ibu, melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih, yang profesional. Kenapa? Agar jika terjadi masalah dalam persalinan bisa ya dengan segera ditangani. Ya, tanda bahaya pada kehamilan itu ada di buku ibu-ibu semuanya, buku pintar. Buku pintar kesehatan dan gizi itu di halaman kalau nggak salah halaman 15. Jadi penerima bantuan PKH ya ibu-ibu juga berhak mendapat jaminan kesehatan nasional atau kita sebut JKN ya dengan pemberian kartu Indonesia Sehat. Kalau ibu ada yang pegang KIS mungkin atau iya, kemarin waktu itu saya mendapat pendataan ibu menyerahkan KIS ya ke saya. Oh iya Pak. Ya. Siap ibu sekalian. Sudah hampir 2 jam kita bersama membahas tentang bagaimana ibu hamil mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan. Gunakanlah dengan bijak bantuan pemerintah berupa bantuan PKH ini ya dengan cara membeli asupan-asupan atau protein yang memang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil atau ibu melahirkan ya. Contoh bahas periksa itu datang ke puskesmas terdekat atau layanan kesehatan terdekat ya minimal berapa kali tadi Bu? 4 kali. Lakukan inisiasi menyusui dini, kita sebut IMD. Periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan harus ya Bu, ini penting. Kemudian buat kartu kesehatan guna bisa mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil termasuk anak dalam kandungan. Pengetahuan yang ibu peroleh, yang ibu dapatkan hari ini jangan hanya terhenti pada ibu. Boleh bagikan ke tetangga, boleh bagikan ke sanak saudara. Ibu tetap sehat, semangat ya. Pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam sesi kedua yaitu tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Itu saja ibu-ibu, sampaikan salam pada keluarga di rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPM PKH Sehat, tinggi, cerdas. Jadi